Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Perubahan zaman udah semakin nggak bisa dihindarin ya. Teknologi itu semakin modern, begitu juga di dunia rakitan PC. Yang kalian dulu tuh pernah rakit PC menggunakan DDR1 atau DDR2, sekarang udah ada memori RAM DDR5. Bahkan di 2024 ini, transformasi perpindahan teknologi di DDR4 ke DDR5 tuh udah semakin gencar. Khususnya di platformnya AMD ya. Intel juga sama sih sebetulnya. AMD prosesor-prosesor sekarang udah fix harus menggunakan memori RAM DDR5 karena soketnya udah AM5. Kalau Intel sih generasi 14 yang terakhir sekarang masih bisa mendukung memori DDR4 ya, sesuaikan dengan si motherboardnya. DDR5 bisa, DDR4 juga bisa. Coba, saya penasaran ya, kalian di rumah sekarang ya pakai memori RAM DDR berapa? Coba komentar di bawah ya. DDR2 ya. Jadi video kali ini tuh saya bakalan fokus ya ngebahas tentang performa si memori RAM ini. Karena penting banget kalian harus perhatikan video ini sampai akhir. Kalau misalkan kalian mau rakit PC menggunakan memori RAM DDR5 ya, supaya optimal ya rakitan PC-nya. Nah, simak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lihat dulu dari si Klep Crash VRGB ini. Dia tuh memiliki heat spreader premium yang terbuat dari bahan aluminium. Desainnya tuh lebih fresh dibandingkan desain yang sebelumnya. Kelihatan yang ini tuh lebih mewah, lebih elegan, dan tentunya udah ada RGB-nya. Namun, memori RAM ini tuh kelihatan lebih tinggi ya teman-teman, sekitar 4,4 cm dan tebalnya sekitar 2 mm. Ya wajar aja, karena untuk bisa menahan panas ketika si memori RAM ini berjalan dengan full speed. Tapi kadang opsi cooler bisa jadi sedikit masalah, khususnya ketika pakai air cooler yang tebal. Bisa jadi terpentok fan atau heatsink ya ketika dipasangkan si memori RAM ini. Tapi kalau kalian menggunakan air water cooler karena si pumpnya tuh kecil, nah itu nggak jadi masalah, aman-aman aja. Terus untuk LED ini bisa disetting dengan software bawaan motherboard, misalkan dari Asus, ada Aurasync, Gigabyte Fusion, ASRock Polychrome, dan lain-lain. Ini bisa disetting sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk spek singkat si Klep RGB ini yang saya pegang berkapasitas 2x16 GB dengan XMP 6400 MHz CL12, voltasenya 1,35 volt. Chipset yang tertandem di dalam menggunakan SK Hynix yang terhitung punya potensi overclock yang cukup bagus. Bahkan di sini saya coba overclock hingga 6800 MHz ternyata tanpa kendala di platformnya AMD dengan motherboard ASRock B650. Untuk pengujian lengkap nanti di akhir kita akan tampilkan juga. Dan satu lagi ini si Klep Bolt V 2x16 GB dengan XMP 6000 MHz CL30 dan voltasenya di 1,35 volt. RAM ini juga sama menggunakan chipset SK Hynix. Namun ketika saya coba hanya bisa menaikkan ke speed 6400 MHz aja untuk bisa berjalan normal. Saat saya coba naikkan ke 6000 MHz ternyata ada BSOD-nya teman-teman. Untuk motherboardnya tetap sama menggunakan B650 ya. Jadi kemampuan untuk overclock memang si Crash VRGB ini tentunya lebih unggul dibandingkan si Crash Bolt V ini. Terus untuk masalah garansi memori RAM harus lifetime atau seumur hidup ya. Si Klep ini juga punya garansi seumur hidup dan sekarang tuh ya saat video ini dibuat, distributor di Indonesia-nya tuh dipegang oleh Cahaya Distribusi. Jadi kalau misalkan kalian ada apa-apa ya tinggal hubungin aja si distributornya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba langsung aja ke pengujian ya, karena pembahasannya ya gitu-gitu aja memori RAM. Sekarang kita akan tes gimana performa kedua memori RAM ini di platformnya AMD dan Intel. Let's go. Pertama kita lakukan pengujian di platformnya AMD dan di sini kita mengalami kesulitan ketika menjalankan fitur AMD Expo. Kedua memori RAM ini tidak mau booting. Udah dicoba di motherboard X670E Gaming Wi-Fi dari Asus dan satu lagi dari ASRock B650 dengan prosesornya Ryzen 7 7700. Tetap nggak bisa booting teman-teman. Akhirnya mau nggak mau kami OC manual untuk mendapatkan klaim speed 6000 MHz sesuai dengan yang ada di box dan di websitenya. Namun dengan CL yang lebih tinggi. Di sini saya dapatkan dengan CL38 dan voltasenya 1,25 volt. Dan lanjut kita overclock sampai 6800 MHz dengan timing CL38, voltasenya 1,35 volt dan ini berjalan normal, tidak ada error sekalipun.
Asumsi kita sih kedua RAM ini tuh punya timing yang sangat ketat banget. Sedangkan platform AMD, khususnya fitur AMD Expo tuh masih belum optimal untuk urusan pengontrol memori. Saya juga baca beberapa forum luar, ya kebanyakan AMD Expo tuh memang agak kesulitan ketika menjalankan memori RAM dengan CL yang sangat ketat. Ini jadi catatan penting untuk kalian yang mau rakit PC pakai platform AMD. Kalau di platformnya Intel, kedua XMP ini tuh berjalan normal. Saya uji pakai motherboard Z690 dan B760 ya dengan prosesornya Core i5 13400F. Kedua memori RAM ini tuh berjalan dengan baik. Sebelum lanjut ke hasil benchmark, kita juga lakukan pengujian kestabilan saat berjalan OC di speed 6800 MHz menggunakan memtest ya, dan terlihat tidak ada error yang ditemukan dengan arti memori RAM ini cukup stabil di speed 6800 MHz untuk klep Crash ARGB. Begitu juga di klep Bolt di speed 6000 MHz, lakukan pengetesan yang sama dan hasil yang sama juga, tidak ditemukan error, alias aman dan bisa dilakukan benchmark selanjutnya. Di sini kita tes dengan si software Sandra Benchmark. Ketika di benchmark speed agregat klep Crash V default ya mendapatkan speed 47,72 GB per second. Dan kita naikkan secara manual ke 6800 MHz, hasil speed memori ini meningkat menjadi 55,39 GB per second. Begitu juga dengan klep Bolt B, ketika default speednya hanya 21 GB per second, ketika di overclock ke 6000 MHz, speednya di luar dugaan ya, menyentuh 56,48 GB per second. Wow, ini hasil yang istimewa ya. Hasil yang mirip untuk pengujian integer dan float memori. Saya tampilkan aja untuk tabelnya di layar. Lanjut pengujian latensi memori. Semakin kecil ini semakin baik. Ketika klep Crash VRGB, defaultnya menunjukkan latensi 71,5 nanosecond. Begitu kita overclock ke 6400 dan 6800 MHz, ada penurunan latensi menjadi 65,6 nanosecond. Hal serupa terjadi di klep Bolt V non-RGB ketika default ini latensinya tinggi 70,1 nanosecond, dan ketika kita overclock ke 6000 MHz, latensi ini turun drastis hanya 59 nanosecond. Lagi-lagi dari hasil yang kami uji ini, klep Bolt V non-RGB mendapat hasil yang sangat positif. Pengujian ketiga, cache memory benchmark. Si klep Crash VRGB dengan speed 6400 MHz menjadi titik terbaik untuk mendapatkan kecepatan yang stabil. Di pengujian ini mendapatkan 589,85 GB per second, lebih kencang dikit ya ketika berjalan di 6800 MHz CL38 1,35 volt. Di sini lagi-lagi hasil untuk klep Bolt non-RGB menunjukkan speed yang lebih kencang, mendapatkan 592,88 GB per second ketika berjalan di speed 6000 MHz aja. Varian Bolt ini bisa jadi RAM yang langka di kelasnya, apalagi calon pengguna Ryzen 8000G series nanti yang butuh memori speed kencang harga terjangkau untuk maksimalkan iGPU-nya, butuh memori-memori kayak gini. Jempol lah ya untuk klep bisa kasih memori yang seistimewa ini. Lanjut kita akan tes gaming. Ini gamenya Dirt 5 ya, supaya gampang karena ada benchmark gameplaynya, biar kelihatan gitu perbedaannya. Si klep Crash ARGB mendapatkan average 95,1 fps di speed memori 6800 MHz CL38 1,25 volt. Beda 0,1 fps ketika speed memori berjalan di 6400 MHz. Sedangkan di klep Bolt mendapatkan 93,6 fps untuk average fps-nya dengan speed memori hanya berjalan 6000 MHz aja. Hasil yang cukup baik, apalagi kalau kalian bisa overclock lebih tinggi lagi untuk si klep Bolt ini, bisa berjalan di atas 6000 MHz misalkan, pasti bisa ngejar si klep ARGB. Nah, bagaimana dengan suhunya ya untuk si klep Crash ARGB dan klep Bolt ini? Ketika sudah pengujian tadi, suhu maksimum hanya 40,3 derajat Celcius. Kedua keping sama-sama mendapatkan suhu seadem ini. Berarti heatsink memori ini beneran bekerja dengan baik untuk mendinginkan chip di dalamnya. Semakin adem suhu, bisa semakin stabil memori RAM berjalan. Memori klep ini masih sangat terbuka lebar untuk mendapatkan speed lebih tinggi karena masih jauh mencapai batas aman di 60 derajat Celcius suhunya. Sedikit kesimpulan dari kita, RAM klep ini termasuk bersaing dengan yang lain. Walaupun harganya lebih terjangkau, namun tidak ada yang dikurangi dari aspek manapun. Timing kecil bisa jadi kelebihan kalau kalian pilih platformnya Intel. Bisa meningkatkan speed memori lebih tinggi, apalagi kalau kalian pintar-pintar overclocknya, pasti lebih optimal.
Untuk di platform AMD, saat ini penggunaan AMD Expo memang belum optimal untuk timing yang ketat. Biasanya sejalannya ada update AGESA atau update BIOS terbaru akan jauh lebih optimal. Ya, mudah-mudahan segera ya. Apalagi kalau kalian ngincar nantinya pakai Ryzen 8000 G series ya, tentunya nanti bakal ada BIOS AGESA terbaru. Ini bisa jadi pilihan utama. Speed bisa lebih kenceng dengan harga yang minimalis. Kalau rencana dekat ini kalian mau rakit PC pakai platformnya Intel, Clapcrash ARGB bisa masuk salah satu rekomendasinya. Karena harganya cukup bersaing, speed memori untuk bisa di overclock jauh lebih terbuka. Nah gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam teknologi.